usaha baru di bidang olahraga biliar ini ya first time lah. Dan memang gue buka usaha ini bukan semata-mata asal spontan gitu. Memang di cabang olahraga biliar ini memang hobi, senang juga, sampai akhirnya gue ketemu partner yang cocok satu visi dan misi. Kemudian di play biliar ini gue mempunyai konsep yang memang beda dari yang lain-lain. Dalam arti kan orang tuh kayak berspekulasi kayak identik biliar itu kan notabene ya, mohon maaf ya seperti itu. Tapi di sini gue twist kayak gue bikin konsep yang memang nggak ada yang namanya alkohol, kemudian tanpa adanya asap rokok dan lain-lain seperti itu. Mudah-mudahan dari konsep yang gue tuangkan di sini semua bisa menerima, dan alhasil ketika gue punya konsep seperti itu, bahkan orang yang rokok pun bilang ke gue ya seneng gitu loh. Karena kan kalau di cabang olahraga biliar itu main harus benar-benar fokus tanpa adanya asap rokok, itu kan bagus banget. Kalau adanya asap rokok jadi kayak mata tuh kayak sakit, kemudian perih gitu loh. Jadi banyak yang ngucapin terima kasih juga yang para edik rokok, yang rokoknya kuat banget, dia bilang ya bagus gitu loh, konsepnya bagus banget. Kalau dibilang masalah rokok mas, sebenarnya memang kita udah nyediain tempat khusus untuk ruangan smoking area. Tapi di area meja biliar nggak ada yang namanya rokok, nggak ada yang namanya alkohol, nggak ada yang semacam yang tanda kutip negatif, nggak ada. Nah, Bang, ini artinya pure lo bersama partner, kalau boleh tahu berapa orang, Bang? Partner gue itu kurang lebih ada 3, sama gue 4. Ya. Nah, ketika lo mempunyai konsep yang mungkin non alkohol dan no smoking ibaratnya, ada sedikit apa namanya gak akur nggak sih dengan ketiga partner lo ini mungkin? Oh, kita memang sebelum ini berjalan, sebelum ini kita buka, sebelum soft opening atau grand opening, kita sudah pikirkan matang-matang konsep apa yang kita tuangkan di sini, dan keempat para partner gue sepakat. Dan gue juga punya tim yang dimana tim gue itu nggak mau yang tanda kutip tempat-tempat biliar itu yang negatif-negatif. Tim gue juga menyarankan kalau ada hal itu nggak mau. Makanya disitu tuh sebelum ini running, gue bilang sama ketiga partner gue, gue pengennya konsepnya seperti ini karena menurut gue hal semacam ini halal gitu loh, bahasanya seperti itu. Nah, Bang, mungkin ketika tadi lo awal kenapa memilih olahraga biliar, karena satu lo hobi juga. Nah, tapi lo sendiri melihat selain hobi, apa yang menurut lo kayaknya cocok nih lo usaha olahraga biliar? Gini, karena fashion gue juga, kemudian kayak gue tuh ngerasa di bidang cabang olahraga ini kalau gue buka pasti akan menjadi sesuatu. Karena gini, ketika gue buka itu pasti kan gue menyelusuri dulu nih trennya lagi kemana, orang lagi suka apa. Ketika gue tahu orang lagi larinya ke biliar, kemudian orang lagi suka ngumpul-ngumpul, makin suruh itu ketika partner gue untuk ngajak berpartner, berbisnis bareng, gue tuh kayak oke, jadi deal gitu, jadi tinggal jalan aja. Nah, kalau untuk pemilihan tempatnya sendiri gimana, Bang? Itu kenapa dulu di daerah dan pinggiran ya, sangat pinggiran dari Kalau di daerah sini memang tempatnya memang pas banget gitu loh, Jakarta Selatan, terus juga tempatnya juga strategis. Kayaknya baru pertama kali di tempat biliar Jakarta Selatan yang memang tempat biliar yang family friendly, yang memang tanpa adanya asap rokok dan alkohol sih menurut gue gitu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri, Bang, target marketnya sendiri, mungkin lu sempat pikirin nggak sih sekarang banyak yang mengatakan Oh, ini harus dipahami. Jadi kalau orang nggak tahu, harus cari tahu dulu kebenarannya. Kadang gitu tuh, orang berpikir mentang-mentang punya ini, punya itu segala macam, berpikir ya mahal apa segala macam. Gini, kita menyediakan fasilitas yang sangat amat bagus menurut gue. Kita menyediakan makanan yang sangat enak menurut gue, tapi dengan harga terjangkau. Oke, kita ulas ya. Dari
biaya per jamnya aja meja itu cuma 60.000. Makanan menurut gue yang paling menurut gue enak dan kenyang banget itu harganya kurang lebih 35 something, 38 paling the best itu. Itu bisa dibilang harga ya standar lah, harga standar. Dan gue mempunyai konsep interior yang memang bagus, yang tempatnya dingin, insya Allah nyaman, dan ya kalau bisa dilihat inilah seperti itu. Sejauh ini euforia setelah bikin soft launching dan Wah, alhamdulillah dari teman-teman artis, dari teman-teman main, partner bisnis dan lain-lain, memang kayak ngerasa seneng gitu loh, nyaman di sini sampai ada tidur karena memang kan dingin sekali gitu. Alhamdulillah. gimana bang, ketika lu punya usaha ini mungkin membantu nggak sih untuk membuka pekerjaan juga? Alhamdulillah dengan adanya apa ya, bisnis yang gue jalanin ini, peluang-peluang para pekerja di luar sana, alhamdulillah saya pribadi sangat bangga dan senang bisa, maaf ya, maksudnya bisa memperkerjakan orang lebih. Karyawan saya itu di sini 35 something, 30 sampai 35 atau 30 atau 40 orang lah, main sip-sipan gitu. Bukanya dari jam berapa? Buka dari jam 12 siang sampai maksimal jam 2 Jam 2 pagi. jam 2 pagi. Oke bang, terakhir mungkin harapan lu. Oke, sekali lagi buat pemirsa, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas doa dan support dari kalian semua. Saya berharap apapun yang saya jalankan selagi itu halal, semoga lancar dan berkah. Dan pastinya buat teman-teman yang ingin mencoba tempat saya Play Biliar, tepatnya di Jalan Fatmawati, daerah Fatmawati, di Mall One Bell Park di lantai 3 itu ada namanya Play Biliar. Kalian boleh coba, dijamin nggak kecewa lah gitu. Dan pastinya terima kasih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tambahan dong update selain usaha mungkin kegiatan lu sekarang. Kalau syuting ya pasti masih syuting, karena gue bisa buka usaha ini karena faktornya syuting. Hasil syuting bisa gue puterin lagi gitu. Untuk saat ini gue masih syuting. Nah bang, sorry kan kalau kita lihat juga ini sudah mulai ya masalah Selagi gue masih enjoy dan gue tidak merugikan keluarga gue, orang tua gue dan orang sekitar, menurut gue sih orang tua gue dan keluarga gue fan-fan aja sih. Kalau gue masih bahasanya mohon maaf ya, lajang ya, dan nggak ada tekanan dari orang tua keluarga gue, karena orang tua gue tuh melihat anaknya selagi ya udah paham, udah mengerti. Siapa sih bro, sejujurnya siapa sih yang nggak mau menikah bro, apalagi gue suka banget sama anak kecil. Gue tuh pengen, tapi balik lagi bro, gue selalu menyerahkan semuanya sama Allah bro. Kadang juga kan banyak juga orang yang menikah belum tentu berjalan dengan baik, tapi kita berdoa yang terbaik buat orang-orang yang menikah, yang pasti pengennya jalannya lancar-lancar ya. Tapi kan yang harus dipikirkan adalah kita tuh harus nikah seumur hidup, sekali untuk seumur hidup. Kita harus cari yang memang klop sama kita, sefrekuensi, terus juga sesatu visi misi. Kemudian kita juga harus mempersiapkan tuh yang namanya fondasi yang kuat gitu loh, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi gue public figure, gue nikah pasti kesorot, dan segala sesuatunya yang negatifnya pasti akan kesorot. Ya gitulah, jadi harus dipikirkan matang-matang. Walaupun banyak orang yang bilang wah Billy udah ini segala macam belum nikah ya, cuma pendapat orang, terserah bro. Kita nggak bisa menutup komentar-komentar orang yang memang nggak tahu jalan hidup seseorang gitu loh. tapi lu sendiri punya target gitu kayak apa ya, Nggak dari pernah gua aja. bro, let go aja. Gue nggak pernah ada target kayak ini nih, gue buka usaha nggak ada targetan bro. Semua mah berjalan dengan apa adanya aja, jalanin apa yang harus kita jalanin hidup bro. Nah, bro, lu sekarang single atau katanya balikan lagi sama yang lama, gimana sih tuh ceritanya sama Devina? Sama Devina masih berteman lah, udah balikan, masih berteman baik. Memang gue tuh deket sama Devina. Ya mungkin netizen atau fans gue atau fansnya Devina beranggapan kalau gue tuh balikan. Kalau untuk sekarang ini kita mah masih berteman. Devina juga mungkin punya pasangan, gue juga ibarat kata ya udah gue ada pasangan gitu. Tapi masih suka ketemu komunikasi gitu. Komunikasi mah pastilah, komunikasi pasti, apalagi kan kita udah beranggapan ya adik kakak lah. Kita saling support, saling care, pokoknya apapun yang kita jalankan selagi kita bisa bantu satu sama lain, kita bantu. Beda umur berapa sih? Nggak tahu deh gue.
Gua nggak tahu. Pulang dulu tapi. Ya ya. Tapi sosok dia mencerminkan calon-calon gitu. Kalau Devina mah memang pinter masak, keibuan, baik, pengertian, mandiri, nggak ngandelin orang. Sebenarnya cocok udah menjadi ibu dari anak-anak kita ya, anak-anak aku ya asik. Enggak lah, pokoknya ya kita nggak ada yang tahu jodoh ke depannya seperti apa, sama siapa gitu. Hari ini diundang datang ini. Nanti jam 8 apa datang. Datang pasti datang. Kalau dia mah selalu support pasti datang, pasti datang. Pasti datang. Kalau Devina tuh pasti datang. Apapun yang gue jalanin, gue disupport sama dia, sama sebaliknya. Apapun yang dijalanin selagi gue bisa bantu, gue bantu. Kan kalau dia datang kan sesuatu kebahagiaan buat gue, support dari teman-teman. Oke, Bang, udah panjang gue tonjok ya bro. tambahan dikit nih. Lu pesen apa? Udah lu nggak pesen nasi? Ini pesenan siapa ya? Nomor 7. Si Muat. Jurat. Nggak ada. Ini makanan lo nih, sambal mata dulu. Terus ada nasi Nusantara, ada semua di sini. Ya udah, makannya dulu deh. Pondok ketika mungkin ada melihat ibu-ibu yang usianya mungkin 90 tahun yang justru dia merawat anak laki-lakinya yang satu itu. Kasih ibu sepanjang masa, bro. Kadang juga heran pada orang-orang yang melawan orang tua, yang tidak berbakti pada orang tua. Bayangin, kita dari kecil dirawat sama ibu, di kandungan, dari kecil sampai besar. Ketika kita sudah besar, terus ngelawan ibu tuh kayak, waduh, nakal banget gitu loh. Makanya justru itu ketika kalian bisa melihat mata kalian lihat nih ada seorang ibu yang memang kondisi sudah, mohon maaf ya, sudah berusia, kemudian dia harus merawat anaknya yang ya sakit-sakitan seperti itu. Kalian harus bisa menilai seperti itu. Apapun yang selagi kita ada, apapun yang orang tua minta, apapun orang tua suruh, kita jangan pernah membantah gitu loh. Karena kalau nggak ada orang tua, kita nggak akan pernah hidup di bumi. Tambahan bang, mungkin pernah nggak sih lo ketika sakit atau apa orang tua masih tetap Bro, lo bayang, gue sakit, mak gue tuh sedih, datang ke gue. Cuma kalau gue tuh sakit tuh kayak bener-bener demam yang menggigil, panasnya panas tinggi. Orang tua gue datang, cuma kaki gue dipijit, sama badan gue dipijit, dikasih ya ini merek ya itulah minyak angin lah, udah gituin aja. Kayak hati tuh tentram gitu, seneng gitu, gitulah. Cuma didoain doang, orang tua udah aman aja. itu lo merasa kayak gimana? Iya, gue merasa sebenarnya kita nggak bisa balas budi pada orang tua, nggak akan pernah bisa kita ngebalas dengan apapun itu. Yang paling utama adalah yang penting kita berbakti, jangan nyakitin orang tua. Kalau kita punya sesuatu, kalau orang tua minta kita kasih, itu aja. Yang penting ngebahagiain orang tua. Sebenarnya orang tua tuh nggak pernah meminta apapun sama anak-anaknya. Harusnya mengerti lah anak-anaknya seperti itu. Oke, panjang loh, setengah jam sendiri gila. Lo ngomongnya Kemudian